Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih berjumpa dengan saya Henry di channel Henry Arifudin, channel yang membahas tentang konstruksi dan industri rekayasa. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau sharing sekaligus mereview komponen dari boiler thermal oil atau biasa disebut thermal oil boiler. Jadi boiler ada tiga tipe yang pernah saya jelaskan. Ada yang steam boiler, ada yang hot water, ada yang thermal oil. Untuk hot water dan untuk steam dan hot water sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing untuk boiler jenis thermal oil, seperti apa cara kerja, sistem, dan komponen dari boiler thermal oil tersebut. Untuk lebih lengkap dan detailnya, mari kita mendekat ke area boiler. Tapi maaf bila suaranya bising karena blowernya juga sedang nyala, jadi suaranya cukup bising. Mari kita mendekat. Oke, thermal boiler ini terdiri dari komponen, salah satunya yang pertama dia ada namanya boiler shell. Boiler shell dilengkapi dengan tungku untuk pembakaran bahan bakar. Di depan saya ini bahan bakar boilernya adalah kayu, jadi di dalam ini ada pembakaran kayu bakar. Bahan bakar kayu, yang bawah ini adalah abu hasil pembakaran, jadi abu-abunya turun. Kemudian untuk asapnya nanti keluar melalui atas melewati flue gas duct. Itu ada flue gas duct di atas masuk ke separator. Jadi yang ini separator, ini memisah antara abu dan asap. Nanti abu halas akan jatuh turun, nanti bisa dibersihkan oleh operator. Kemudian yang asap yang ringan dia akan kesedot oleh blower ID fan. Ini ID fan. Kemudian nanti masuk ke chimney. Nanti baru keluar ke ruang area boiler, jadi langsung keluar ke udara bebas. Itu komponen dari boiler yang ke arah flue gas duct. Jadi boiler shell, kemudian separator, kemudian ID fan, kemudian chimney. Itu adalah komponen untuk gasnya. Kemudian komponen untuk sirkulasi oli. Di atas itu ada outputnya oli. Dia akan masuk ke header. Header ini nanti yang akan masuk ke mesin dryer. Ini. Setelah masuk ke mesin dryer, dia akan kembali menjadi return. Returnnya nanti akan dipanaskan kembali. Tapi sebelum masuk ke boiler, dia harus melewati separator yang ada di atas itu, yang warna merah, untuk memisah gelembung-gelembung atau jebakan gelembung udara. Kemudian dia nanti akan turun masuk ke pompa boiler. Itu ada pompa boiler. Pompa boiler nanti mensirkulasikan oli dari sistem. Jadi dari balikannya nanti akan dimasukkan ke boiler. Ini masuk boiler, kemudian dipanaskan dan disirkulasikan kembali. Itu adalah rangkaian dari sirkulasi piping. Kalau tangki ini untuk expansion tank, untuk menambahkan oli bila dalam sistem ada oli yang kurang. Jadi menambahkan lewat expansion tank ini, masuk ke separator dan menambah isi dari oli ke dalam sistem. Kemudian tangki yang bawah ini adalah make up tank atau untuk tangki cadangan untuk mengisikan oli ke expansion tank. Jadi awalnya kita masukkan olinya dari tangki yang bawah. Ada juga yang nyebut lower tank. Kemudian ekspansi yang atas ada yang nyebut upper tank. Jadi kita ngisi yang bawah dulu, baru nanti expansion tank terisi oleh tangki yang bawah dengan pompa kecil, pompa isi. Kemudian tangki yang atas ini, expansion tank ini mengisikan kekurangan oli ke dalam sistem bila ada kekurangan oli atau penyusutan oli dalam sistem. Untuk tangki yang memasukkan ke expansion tank seperti ini, olinya untuk pompa yang memasukkan
oli ke expansion tank seperti ini, pompanya kecil, jadi tidak sebesar yang untuk circulation pump. Kapasitas boilernya bervarian tergantung kebutuhan. Kalau yang di tempat ini adalah 1.600.000, adalah 1,6 juta kilokalori. Jadi seperti ini komponen dan sistemnya. Circulation pump untuk oli ini ada dua. Jadi misal satu ada trouble, bisa menggunakan satunya. Jadi untuk spare. Untuk rangkaiannya nanti di sini dia ngetip baru masuk ke boiler cell. Terdapat indikator untuk temperatur. Ini untuk temperatur dari oli. Kemudian ini pressure dari oli. Kemudian ini temperatur juga tapi masuk ke panel. Ini thermocouple yang masuk ke panel. Yang kiri ini untuk melihat temperatur output dari boiler. Kemudian ini adalah temperatur dari oli yang balik ke boiler. Dari mesin balik ke boiler. Ini temperatur yang tertera. Ini adalah temperatur masuk atau inlet. Kemudian di atas juga ada lagi temperatur. Itu adalah temperatur dari balikan yang kembali dari mesin dryer masuk ke boiler. Itu adalah temperatur outlet dari boiler. Kemudian yang di bawah ini adalah temperatur inlet atau masuk balikan dari dryer. Kemudian ini kita lihat yang sebelah kanan ini adalah temperatur balikan dari mesin dryer. Kalau yang sebelah kiri ini adalah temperatur outlet dari boiler. Seperti ini rangkaiannya, belum selesai diinsulasi semua. Kita lakukan percobaan tes trial uji coba temperatur dari boiler thermal oil tersebut. Oke, seperti tadi review singkat saya tentang sistem dan komponen dari boiler thermal oil. Semoga review singkat ini dapat menambah wawasan kita tentang konstruksi dan industri rekayasa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk melihat notifikasi video-video terbaru yang saya buat di channel Henry Arifudin. Bagi Anda yang mau melihat gambar skema dari sistem atau istilahnya piping and instrument diagram, Anda dapat melihat gambarnya di blog saya, yaitu www.henryarifudin.com. Semoga konten ini bermanfaat. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.